Kalian setuju gak sih kalau Yashahime udah mendekati tamat? Zero sudah mati, Rin sudah terbebas dari kutukan Ginrin. Ingatan Setsuna juga sudah sepenuhnya kembali, dan kini dia sudah kembali memanggil Towa dengan kata Towa Nechan. Moroha sudah diberikan mutiara hitam oleh Sesshomaru agar dia bertemu dengan Inuyasha dan Kagome. Mari kita uraikan satu persatu di pembahasan Yashahime episode 13 season 2. Masih bersama gua Bang Rudi. Kita awali pembahasan kali ini pas Towa dengan mode yokainya ingin membunuh Zero. Riku mencoba menahan Towa agar tidak membunuh Zero, karena jika Zero mati maka Rin juga akan mati, karena masih terkait benang takdir yang terhubung antara Zero dan Rin. Riku nggak sanggup menahan Towa dengan mode yokainya. Namun tiba-tiba Setsuna datang menahan serangan Towa. Setsuna menjelaskan bahwa jika Towa membunuh Zero, maka ibu kita akan ikut mati. Namun Towa yang dalam keadaan menjadi yokai nggak bisa berpikir jernih. Towa nggak peduli akan ibunya, yang penting dia bisa membunuh Zero. Setsuna lalu ngegampar Towa dan memperlihatkan ingatannya yang tersimpan di kupu-kupu mimpi, bahwa selama ini Setsuna juga menderita dan merasa bersalah karena berpisah dengan Towa. Berkat itu Towa menjadi sadar dan kembali ke wujudnya semula, dan Setsuna kembali memanggil dengan sebutan Towa Nechan. Momen haru ini cukup menguras emosi, khususnya gua sebagai penonton. Kalian gitu juga nggak? Sebelum pergi ke tempat Zero, Rin menitipkan pesan kepada Setsuna bahwa dia harus menyelamatkan Zero, yang intinya Setsuna harus memotong benang takdir Zero yang terhubung ke Inu no Taisho. Kematian Inu Taisho lah yang menyebabkan penyesalan yang ada pada diri Zero. Setelah benang takdir itu dipotong, seketika mutiara pelangi menghilang dan kembali berubah menjadi air mata Zero. Ingatan dan penyesalannya pun kembali, dan bayang-bayang sosok hangat Inu no Taisho hadir, hingga membuat Zero sadar bahwa apa yang dilakukan selama ini adalah salah. Setelah menyadari kesalahannya, Zero meminta maaf dan mengatakan bahwa dia iri dengan Yashahime karena mereka dikelilingi banyak cinta, mirip seperti Inu no Taisho. Zero juga melepaskan benang takdir yang terhubung antara dia dan Rin, dan akhirnya Rin bisa terbebas dari kutukan Ginrin. Namun seketika Riku menghujamkan pedangnya ke perut Zero. Riku menangis dan meminta maaf pada Zero. Sepertinya tindakan Riku ini di luar kendalinya, atau dia seperti dikendalikan oleh Kirinmaru. Zero pun innalillahi dan menunggu Kirinmaru di akhirat. Untuk seorang antagonis, kematian Zero bisa dibilang good ending, kematian yang indah buat seorang antagonis. Ada flashback dihadirkan di episode kali ini, yaitu momen dimana kita diperlihatkan terbunuhnya Rion. Ternyata Rion dibunuh oleh seorang hanyo bernama Sakasa. Sepertinya Kirinmaru sedang berada di medan perang bersama Zero dan Rion. Jika saja Kirinmaru mengikuti nasihat Inu Taisho bahwa seharusnya Kirinmaru tidak membawa anak-anak ke medan pertempuran, maka hal ini nggak akan pernah terjadi. Di lain pihak, Sesshomaru akhirnya memberikan mutiara hitam kepada Moroha agar dia bisa bertemu dengan Inuyasha dan Kagome. Tapi sayang, mutiara hitam itu dicuri oleh Kirinmaru, dan dia mengancam Moroha kalau Moroha nggak mendapatkan Akuro, maka Inuyasha dan Kagome akan dibunuh. Tapi sepertinya di episode yang akan datang, Sesshomaru akan membantu Moroha, dan sepertinya akan terjadi pertarungan antara Kirinmaru dan Sesshomaru. Melihat apa-apa saja yang sudah terjadi di episode kali ini dan di season 2 kali ini, umumnya sepertinya Yashahime menurut kesimpulan gue ya sudah mendekati akhir cerita atau dikit lagi mau tamat kayaknya sih. Apakah Yashahime akan tamat hanya dengan 2 season? Gimana pendapat kalian?
Dan seperti biasa, kalau kalian punya pendapat silahkan tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video gua. Mohon maaf kalau lagi jarang upload. Bang Rudi undur diri, kita ketemu di konten selanjutnya. Bye bye.